Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat juga sampai dengan hari ini yang dimana kita tahu bahwa kondisi sampai sekarang ini kita masih menghadapi wabah COVID-19. Ya, semoga kita tetap semangat sampai dengan hari ini dan berdoa, sama-sama berdoa agar kita bisa balik lagi ke kehidupan yang normal kembali seperti yang sudah kita jalankan sebelumnya. Oke, selamat datang juga di Ngampus Workshop hari ini. UI UX Workshop Figma 101, All About Figma and Prototyping, di mana kita akan belajar bareng dan praktik langsung dengan bagaimana kita tahu nantinya akan dasar penggunaan Figma, dan juga kita nanti akan belajar mulai dari pengenalan, kemudian tools-nya juga, dan juga sampai dengan prototyping. Oke, workshop hari ini akan diisi oleh Mas Salman Al-Farisi, yang mungkin Sobat Ngampus nih udah pernah ikutan Ngampus Talks ya kemarin. Itu nggak asing lagi nih sama beliau nih ya, karena sempat ngisi juga. Oke, beliau juga merupakan UI UX designer di symbiotictech.com dan juga freelance product designer. Oke, Sobat Ngampus, mari kita panggilkan saja ya, Mas Salman Al-Farisi. Halo. Hai semua, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Mas Al. Oke, wah sampai full ya, luar biasa. Luar biasa, Iya. Mantap ya kan, mantap banget teman-teman. Mantap banget. Oke, ini untuk Sobat Ngampus ya, Mas Salman ini biasa dipanggil Mas Al ya, Mas akrabnya. Al, iya biasanya Mas dipanggil Mas Al. Al. Mas Al atau Kak Al deh bisa dipanggilnya ya. Nanti untuk Sobat Ngampus mungkin nih yang mau nanya nih, oh Kak mau nanya ini Kak Al gitu misal. Oke. Ya, apa kabar nih Mas Al? Alhamdulillah baik-baik aja sih, selama pandemi juga kerjaannya kan remote, jadi ya memang di rumah aja, ya begitulah kerjanya di rumah, atasannya rapi, bawahannya sarungan atau koloran. Yang penting atasnya yang kelihatan dulu Iya, ya. yang penting atasnya, kan nggak tahu orang kita Nah, kerjanya apa bahkan gitu. bahkan udah mandi apa belum, yang penting rapi aja dulu. Nah, itu dia enaknya kerja remote seperti itu, Noval. Iya, oke. Sampai hari ini ya masih Masih saya kerja remote full dari di Malaysia sama di US untuk klien saya pertama symbiotic.tech.com sama .connector untuk bikin UI UX design sih, product design sih sebenarnya, product design digital gitu. Makanya hari ini Salman mau berbagi kepada teman-teman kampus nih, makasih loh, full banget. Gimana sih cara menggunakan Figma yang ya mungkin bagi teman-teman yang baru awal kenal Figma nanti sampai bisa lah kurang lebih. Bisa basicnya. Oke. Mau ingetin juga nih buat Sobat Ngampus nih, nanti yang mungkin ingin tanya secara live atau mungkin secara langsung by on mic, itu bisa nanti raise hand ya. Di sini ada fitur raise hand, nanti Sobat Ngampus bisa langsung raise hand dan tanya langsung nih ke Mas Al gitu ya. Dan kemudian juga nanti kalau misalnya ada Sobat Ngampus yang pengen nanya, mungkin malu gitu ya, untuk on mic, itu bisa langsung tulis di kolom chat. Ya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke workshop hari ini. Mungkin bisa langsung dipersiapkan dulu untuk Mas Al, untuk materinya. Dan jangan lupa Sobat Ngampus juga nih nanti persiapkan juga ya untuk Figma-nya, karena nanti kita akan belajar juga bagaimana cara penggunaan Figma. Oke, waktu dipersilakan ya Mas Al. Oke, apakah screen saya kelihatan nih teman-teman, slide presentasinya? Kelihatan. Oke. Jadi teman-teman nanti kurang lebih ada 3 sesi lah ya. Sesi pertama saya kasih tahu dalam segi teorinya gimana cara menggunakan Figma, dan sesi kedua itu gimana caranya kita praktek di Figma supaya kita tahu lah ya cara mendesain khususnya aplikasi. Sebenarnya Figma ini bisa untuk desain apa aja. Jadi teman-teman yang saya mah nggak mau desain UI UX nih, maunya desain yang biasa aja, misalnya untuk sosial media itu juga bisa. Jadi nggak terpatok atau nggak terpaku sama yang namanya desain UI UX. Karena menurut saya Figma ini udah jadi sebagai salah satu tool desain yang all in one lah, semuanya ada, mau edit video, mau edit foto, mau bikin animasi segala macam ada. Oke, mungkin pertama kenalan dulu kali ya, takutnya belum ada yang kenal juga sih sama saya. Maklum saya biasanya jarang ngadain acara di kampus, sekarang udah makin sering lagi.
Perkenalkan nama saya Al, biasanya, ya dipanggilnya sih lengkapnya Muhammad Salman Al-Farisi, tapi biasanya dipanggil Al aja atau Kak Al aja. Saya tuh udah 8 tahun bekerja ya di bidangnya bidang desain, mau itu desain dari desain cetak, desain UI atau produk digital, sampai dengan sekarang-sekarang ini lagi coba nekunin 3D sama AR sih untuk desain 3 dimensi dengan menggunakan Blender dan Spectacles khususnya yang buat augmented reality. Keseharian saya kadang saya juga mengajar sebenarnya di beberapa tempat khususnya untuk bagi-bagi ilmu. Selebihnya saya tuh freelancer, freelancer sejati lah. Baru mulai freelancer sih sebenarnya 1 tahun ke belakang sih. Tapi alhamdulillah udah tahu caranya. Waktu itu saya udah nge-share gimana proses saya tuh memutuskan untuk kerja benar-benar nggak datang ke kantor, ya udah hanya freelance aja. Saya freelance di 2 tempat saat ini. Pertama di symbiotictech.com, itu salah satu software house gitu di Malaysia, sama .connector. .connector itu salah satu business integration untuk produk-produk ataupun untuk services digital. Nanti teman-teman bisa ke websitenya masing-masing. Kebanyakan saya desainnya website dan aplikasi yang ada di sana. Sisanya tanpa banyak basi-basi lagi, agendanya ngapain sih? Tentu aja saya mau ngasih tahu ke teman-teman ngapain sih jadi product designer. Ya jadi desainer biasa aja cukup kan, ya namanya juga desain, sama-sama desain gitu. Apa bedanya? Nanti saya akan kasih tahu kenapa saya jadi product designer. Terus nanti ada tentang pengenalan Figma. Nah, apaan nih Figma? Saya mah jagonya Photoshop, ya kan? Saya jagonya Illustrator, saya jagonya Adobe XD. Nah, Figma ini salah satu tools alternatif buat teman-teman mungkin yang mau menggunakan software dengan lebih legal lagi. Artinya teman-teman yang selama ini masih menggunakan bajakan ya. Halo, siapa yang ngaku? Yang masih menggunakan bajakan bisa sedikit sedikit damai hatinya karena menggunakan software yang benar-benar ini ya, yang kalau teman-teman mau bayar si Figma ini itu untuk berkolaborasi, tapi kalau mau free pun teman-teman bisa tanpa ada fitur kolaborasi di dalamnya. Terus nanti ada hands-on Figma, gimana cara menggunakan Figma step by step dari awal hingga jadi sebuah sebenarnya desain, produk desain ya, mau itu UI bentuknya atau mau itu bentuknya untuk mobile app ataupun website, nanti akan ada step by step-nya. Nanti Salman mau ngajak teman-teman untuk ngelihat prosesnya bareng-bareng, nanti kita ke Figma bareng-bareng, di mana nanti teman-teman tahu, oh ini fiturnya ini fungsinya buat ini buat cari warna. Sebenarnya nggak jauh beda dengan Photoshop ataupun Illustrator pada umumnya, hanya saja Figma tuh bisa berkolaborasi dengan banyak orang, dan yang paling mantap adalah fitur-fitur yang ada di dalam Figma belum tentu ada di Adobe Photoshop atau Illustrator ataupun sejenisnya lah ya. Salah satunya adalah fitur collaboration sama fitur plugin yang ada di dalamnya. Nanti ada tanya jawab juga, misal teman-teman mau nanya, Pak Salman gajinya berapa? Oh ya nanti saya jawab lah gimana saya proses berkarir sebagai product design ini, salary-nya tuh untuk tahu masuk industri ini berapa, bahkan kalau misalnya saya bisa bocorkan ya gimana cara proses awal masuknya lah untuk jadi UI UX design ini atau product design. Saya mau ngasih, ini bukan ngasih harapan ya, ini ngasih insight yang saya dapat lagi bikin slide ini atau lagi bikin materi ini. Insight-nya simple sih. Kenapa sih harus jadi product design? Kenapa nggak profesi yang lain? Kenapa harus jadi orang yang ngerjain desain untuk tampilan website ataupun mobile app? Sebenarnya simple. Karena di dunia saat ini teman-teman ada yang namanya transformasi digital. Saya senang banget waktu kemarin itu mau memperpanjang SIM, itu prosesnya udah nggak kayak dulu lagi. Saya udah bawa fotokopi, bawa KTP, udah macem-macem lah ya. Udah siap nih mau memperpanjang SIM. Ternyata pas di sana udah dikasih tahu tuh ada banner untuk bikin memperpanjang SIM sekarang lebih mudah karena adanya aplikasi. Oh ya udah, saya coba install aplikasi, jedeng langsung. Saya tinggal bayar, selesai. SIM saya langsung bisa diperpanjang. Begitupun waktu tahun lalu, 2 tahun lalu, Pak, ketika saya mau memperpanjang paspor saya, itu ada aplikasinya, dan itu mempermudah banget. Itulah yang kedepannya akan dilakukan sama berbagai macam perusahaan. Mereka akan berlomba-lomba transformasi digital di perusahaannya untuk meningkatkan value yang ada di dalam perusahaannya, baik itu istilahnya mau ngejual produk yang lebih baik, servisnya, ataupun mau meningkatkan layanannya. Itu dia, sedang terjadi transformasi digital.
Bahkan di salah satu pidatonya, Pak Jokowi itu pernah bilang, ini nanti ada sumbernya di bawah, nanti sama kasih sumbernya. Pak Jokowi pernah bilang, kita butuh 9 juta talenta digital tuh di tahun-tahun yang akan datang, karena masih sangat kurang ya. Banyak perusahaan yang akhirnya berlomba-lomba mau jadi perusahaan digital, mau bikin perusahaannya tuh ala-ala startup, cuma talentnya kita tuh masih kurang. Bahkan di kantornya sama sendiri, di luar negeri ya, itu masih ada yang dia mau cari lagi, mau nge-hire orang lagi, cuma talent-talent yang menguasai tools-tools sejenis Figma ataupun tools-tools baru yang bentuknya kolaborasi, itu masih juga sangat belum ditemui secara banyak ya, atau masih jarang. Bahkan ya kan, si Mas Menteri Nadiem Makarim ini di salah satu portal berita sama capture, nanti capture-nya sama kasih tahu, itu dia menyebutkan ada 5 profesi yang paling direkomendasikan di tahun-tahun ke depan, salah satunya adalah product design atau UI UX design. Luar biasa, Mas Menteri aja ya, Mas Menteri Nadiem Makarim bilang kayak gitu, artinya kan profesi product design tuh akan lambat laun akan berkembang di Indonesia, dan pada akhirnya itu akan banyak dicari sama perusahaan-perusahaan. Dan ini menurut Salman sih, ini menurut Salman juga, yang akan datang di masa yang akan datang, sebentar lagi di masa yang akan datang, itu nantinya banyak banget perusahaan-perusahaan yang model-modelnya tuh dia dulunya mungkin jualannya tuh masih jualannya offline, sekarang dia mau jualannya online, dia butuh portal, dia butuh aplikasi, mereka butuh sistem dan lain sebagainya, butuh banyak orang-orang IT, orang-orang desain yang bisa ngebuat sebuah produk yang baik untuk instansi tersebut. Bahkan saat ini 7 miliar lebih manusia, itu 4 miliarnya itu pengguna smartphone. 4 miliarnya pengguna smartphone yang terhubung ke internet dengan beragam aplikasi dan game. 4 miliar orang, dan kalau bisa dibilang aplikasi itu paling baru ada berapa puluh juta gitu di App Store. Masih kurang, banyak banget talent-talent yang harus bisa mengembangkan produk digital ini, mau itu dia DevOps, mau dia Android developer, iOS developer, UI UX designer, itu masih akan banyak sekali negara kita tuh butuhkan talent-talent digital. Ini berita-beritanya, jadi Mas Nadiem Makarim, Menteri Kemendikbud kita bilang nomor 3 tuh anak IT tuh bakal dicari lagi, itu terutama yang jago bikin UI UX. Bahkan ini nanti Salman kirimkan linknya ya. Kalau misalnya Salman lihat, ada penambahan salary di tahun 2021, itu profesi, namanya profesi UI UX design tuh ada penambahan sedikit salary-nya, bahkan karena masih belum adanya demand-nya tuh, antara demand sama kenyataan yang ada di lapangan tuh masih kurang. Jadi demand-nya tuh banyak, orangnya tuh baru masih sedikit, makanya salary-nya tuh lumayan dibandingkan dengan kerjaan graphic designer pada umumnya. Jadi saran-sarankan kalau teman-teman mungkin selama ini yang masih jadi graphic design atau pengen coba nyemplung nih dari IT cuma nggak bisa ngoding, ya udah jadi UI UX designer aja atau product designer. Supaya apa? Supaya teman-teman masih bisa menikmati gaji yang kurang lebih sama-sama teman-teman IT pada umumnya. Oke, Salman mau kenalin sama yang namanya Figma. Kalau teman-teman belum pernah dengar, ya ini adalah pengenalan pertama. Kalau udah ada yang pernah dengar, Salman akan rincikan apa sih sebenarnya Figma itu. Sebenarnya Figma tuh kalau dibilang ya dia cuma salah satu tool desain aja, teman-teman. Nah, kalau Salman nih salah satu orang yang udah hampir banyak ngecoba software-software desain. Salman udah pernah nyoba Photoshop, Adobe XD, Sketch, terus juga InVision Studio, ada Protopie segala macem. Sampai akhirnya sekarang Salman pindah ke Figma. Nggak benar-benar pindah dari Photoshop ataupun Illustrator, cuma kadang-kadang kalau pakainya bajakan di hati tuh ada rasa gelisah gitu. Aduh, pakainya bajakan lagi buat produk-produk yang bakal dijual gitu. Moralnya Salman tuh ikut bergejolak di dalam hati. Cuma ya mungkin pada akhirnya si Figma ini muncul sebagai salah satu tool yang ya udah kita ada bentuknya tuh personalization yang free itu untuk desainer-desainer yang memang dia tuh misalnya ya masih belum berpenghasilan ataupun ya emang sebatas hobi aja. Makanya Salman sarankan buat teman-teman nih yang saat-saat ini baru akan belajar desain, sebenarnya ini sih nasihatnya Salman. Jangan jatuh cinta pada desain tools ataupun
tools desain pada umumnya. Kadang-kadang kita jatuh cinta nih, oh dulu sama jatuh cinta, wah Photoshop nih, saya akan mendesain di Photoshop sebagus mungkin ya kan, sekeren mungkin. Tiba-tiba muncullah Canva. Dulu sedih banget ngelihat Photoshop udah desain bagus-bagus. Sekarang teman-teman yang pakai Canva, desainnya lebih bagus, lebih cepet lagi desainnya gara-gara pakai Canva. Begitupun sama dulu Salman pakai Adobe Illustrator itu untuk di UI UX ya kan, zaman-zaman 2013 2015 gitu, pakai Adobe Illustrator bikin icon segala macam. Tiba-tiba muncul Adobe XD, pindah ke Adobe XD, terus mulai ganti Mac pakai namanya Sketch. Nah, sekarang akhirnya daripada jatuh cinta, mendingan kita perdalam skill-nya kita di dalam penggunaan tools aja, bukan memperdalam tools-nya ya, tapi skill-nya kita, kayak misalnya nyusun huruf, tipografinya, dan lain sebagainya kita perdalam. Jadi jangan jatuh cinta sama tools, karena apa? Karena gini nih, ini Salman beri ini aja ya, beri sebuah penjabaran. Tools itu akan berubah pada masa-masa tertentu. Contohnya gini, kita zamannya manusia purba tuh kalau mau masak, ya masaknya dulu masih pakai peralatan yang sederhana gitu. Masih pakai tungku, masih pakai api dan bara gitu. Namun, era sekarang ini masak tetap masak, cuma peralatannya udah semakin canggih, peralatannya udah ada artificial intelligence-nya, peralatannya udah ada takarannya masing-masing. Jadi aktivitas memasak itu semakin mudah. Begitupun dengan menggunakan Figma. Kenapa saya akhirnya menggunakan Figma? Ini ada kemudahan yang saya dapatkan. Pertama, ya kalau teman-teman lihat, Figma memang ada 3 bagian ya. Dia ada yang starter, artinya free buat semuanya. Dia gratis, bisa teman-teman pakai. Kenapa dikasih gratis? Karena ada batasannya. Teman-teman tuh hanya dimasukkan ke dalam draft, tapi draftnya tuh bisa diekspor. Jadi teman-teman masih bisa ekspor ke PDF, ke SVG, ke PNG. Jadi nggak masalah teman-teman di dalam draft asal filenya bisa diekspor. Kedua, teman-teman tuh kenapa bisa dikasih gratis? Ya karena teman-teman tuh dilimitasi editornya tuh ya cuma satu ya, cuma punya project tuh cuma satu juga. Nah makanya Salman kasih tahu nih buat teman-teman yang masih nggak mau bayar pakai Figma. Kalau Salman, alhamdulillah sih sekarang ini udah bayar lah yang $12 per bulan, 200 ribuan gitu. Kalau teman-teman yang masih kepikiran, waduh saya masih belum ini nih Mas Al, masih belum punya pekerjaan, tapi mau pakai yang profesional gitu. Gimana caranya? Teman-teman masih bisa ngakalinnya. Nanti Salman kasih tahu ngakalinnya gimana. Terutama buat teman-teman yang masih sekolah ya atau masih kuliah lah ya, nanti ada caranya buat ngakalinnya. Alasan yang kedua Salman pakai Figma karena dia adalah platformnya banyak, multi platform atau cross platform ya. Dibandingkan dulu pakai Sketch ataupun pakai software jenis buatan Adobe, meskipun dia multi platform, cuma kadang-kadang filenya tuh hilang-hilangan antara versi Mac sama versi PC. Nah kalau Figma teman-teman bisa download softwarenya ataupun bisa online. Jadi sekali lagi Figma ini ada 2 nih. Teman-teman bisa hanya dengan menggunakan browser, artinya teman-teman nggak usah install, itu bisa tinggal pakai di dalam browsernya teman-teman. Mau pakai Firefox, mau pakai Chrome, atau mau pakai Safari. Nah kalau Salman pakainya yang untuk desktop app aja untuk diinstal. Cuma memang harus online. Nah, cara menyiasatinya supaya teman-teman bisa offline pakai Figma sebenarnya gampang banget. Jadi ini uji coba aja, nggak tahu teman-teman udah ada yang pernah nyoba nggak? Tuh teman-teman online aja, 15 menit pertama tuh teman-teman online. Sehabisnya kalau teman-teman mau offline, tinggal ini aja, putuskan wifi-nya atau internetnya. Dia masih tetap running kok. Cuma memang filenya nggak bisa ke-save. Jadi nanti ketika teman-teman mau nge-save lagi, internetnya dinyalain lagi, itu nanti dia bakal bisa ke-save. Itu doang sih tipsnya kalau pakai Figma. Kalau teman-teman mau pakainya offline, nyalain aja dulu 15 menit. Terus habis itu teman-teman baru gunakan offline online supaya teman-teman bisa dapat hasil yang lumayan ini ya. Jadi bekerjanya masih tetap bisa offline. Nah ini yang paling keren sih, karena Salman bertim, Salman menggunakan Figma, timnya Salman tuh bisa bekerja bareng-bareng di dalam satu screen tuh. Mereka ada di mana? Misalnya mereka ada di US, mereka ada di Padang, mereka ada di teman-teman Salman ada di Semarang. Itu bekerja bareng-bareng dalam satu tim. Istilahnya Figma tuh kayak Google Doc tapi untuk ngedesain. Nah, jadi untuk teman-teman yang biasa pakai Google Docs, nah ini Google Docs tapi untuk ngedesain. Jadi modenya tuh bisa bareng-bareng kerjanya sama-sama. Nah ini tips yang tadi Salman mau kasih tahu.
Saman, gimana caranya saya mau profesional tapi mau dapat gratisan, gimana caranya? Oh ya udah, teman-teman daftar di Figma, itu teman-teman bisa ini aja, figma.com/edu, atau nanti teman-teman cari aja Figma for Student or Educator. Nanti teman-teman tinggal registerkan email kampusnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin yang saat ini masih kuliah, itu kan dari kampusnya dapat tuh email misalnya .ac.id gitu. Misalnya teman-teman tinggal daftarkan pakai itu, nanti teman-teman akan dapat gratis Figma profesional selama teman-teman pakai email tersebut gitu. Salman udah pernah coba pakai salah satu emailnya Salman yang edukator, khusus edukator, dan memang dikasih gratis. Cuma karena Salman juga kerjanya pakai Figma juga ya, Salman tetap bayar. Kecuali teman-teman yang saya mau pakai free aja, Pak Salman bisa nggak? Bisa banget untuk teman-teman yang memang ya anaknya ini loh ya, anak-anak kos gitu yang nggak mau bayar lah, yang penting bisa pakai aja, ya udah bisa gratis. Jadi saya ringkas, karena dimulai dari gratis menggunakan Figma, multi-platform, bisa web browser, Mac, Windows, bisa offline, online juga. Tadi sama udah kasih tahu caranya. Fitur kolaborasinya keren banget, teman-teman bisa chat di dalam aplikasinya, bisa kerja bareng-bareng di dalam satu screen, meskipun mereka pada kerja remote teman-temannya. Dan ada community nih, nanti Salman kasih tahu apa itu community. Community itu section di Figma di mana teman-teman bisa kenalan sama orang-orang desainer, dia bakal ngasih teman-teman tips-tips desain, terus juga bakal ngasih source desain filenya mereka, tujuannya supaya teman-teman belajar tentang cara desain yang baik dan benar tuh dari para desainer yang ada. Ada juga plugins-nya nih, nanti Salman bakal kasih tahu plugins yang akan mempermudah atau mempercepat kerjanya kita, terutama untuk menggunakan aplikasi Figma. Gitu. Oke lah, karena Figma ini kalau bisa disebut, kalau menurut Salman, all-in-one, semuanya bisa. Mau editing foto, sekarang ada pluginnya. Mau misalnya cropping gambar, sekarang di Figma ada pluginnya. Mau desain 3D, sekarang ada. Ini semua bisa di Figma menurut Salman. Bahkan yang paling keren ya menurut Salman adalah teman-teman tuh pluginnya gratis semua. Jadi ada sih yang bayar, cuma rata-rata gratis semua, dan memang yang gratis tuh powerful banget. Jadi nggak harus teman-teman bayar untuk install plugin di dalam Figma. Dan karena pluginnya tuh sifatnya adalah online, teman-teman nggak harus install lagi di laptop. Cukup download aplikasinya Figma aja, install pluginnya tuh sudah tersedia di dalam Figma-nya teman-teman. Contohnya gini, di sini ada nggak yang jadi social media manager atau hobi bikin konten? Dulu kan masih pakai Canva, coba deh pakai Figma sekarang. Di Figma tuh sekarang udah banyak banget template-template Instagram carousel sama Instagram post yang keren-keren banget. Teman-teman bisa ganti warna, bisa ganti font, bisa ganti image, dan itu gratis. Itu banyak banget. Ada juga ini yang baru-baru kemarin ya, banyak ilustrator, orang-orang yang bisa gambar creating digital gitu, mencoba aplikasi Figma untuk bikin 3D, dan hasilnya adalah wow banget. Ini adalah Luka yang dibuat sama salah satu desainer. Ini ada filenya, nanti Salman cantumkan. Dia bikin ini ya, made in Figma, Luka. Dia bikin ilustrasi seperti ini ya. Keren banget itu di Figma. Dia pakai gradasi, dia pakai istilahnya pakai shadow-nya juga, sampai akhirnya kita bakalan bingung nih beneran nih di Figma, ternyata bener. Nanti teman-teman Salman kirimkan link untuk dapat file ini supaya nanti teman-teman bisa oh iya ternyata di Figma tuh bisa bikin ilustrasi juga. Atau teman-teman yang suka NFT atau non fungible token, teman-teman bisa bikin NFT avatar dengan menggunakan Figma supaya apa? Supaya teman-teman bisa nge-generate avatar yang banyak buat dijual lagi di market. Siapa tahu nanti teman-teman ada NFT-nya bisa dapat harga mahal ya. Tapi ini kasus yang berbeda lah, nanti di lain kesempatan mungkin Salman bakal coba bahas. Nah, ini yang paling keren nih kalau teman-teman masih belum tahu. Kalau sempat pernah lihat ilustrasi seperti ini, teman-teman bisa bikinnya di Figma hanya dengan menggunakan plugin tertentu. Jadi teman-teman bisa bikin 3D gesture segala macam itu hanya dengan menggunakan Figma, pluginnya tuh udah ada. Nanti mungkin Salman bakal coba bahas lebih mendalam di sesi workshop berikutnya lah ya, supaya nanti teman-teman bisa bikin grafik-grafik 3D seperti ini di dalam Figma, karena nggak butuh resource yang gede banget untuk bikin grafis seperti ini, terutama di Figma.
Oke, itu dia. Nah, kita sebentar lagi mau hands on nih, artinya kita mau coba praktek. Jadi teman-teman bakal ngeliatin saya buat ngedesain di Figma tuh seperti apa. Nanti sebenarnya PowerPoint-nya ini nanti teman-teman bisa download juga di dalam aplikasi ngampus ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya kelewatan di sesinya ini, itu ada rekaman juga kalau nggak salah di YouTube. Sama nanti teman-teman download aja slide-nya, biar nanti teman-teman tahu step by step-nya saya ngedesain di Figma tuh seperti apa. Nah, sebenarnya aplikasi Figma kalau dilihat tuh, waduh, ini belajar lagi, baru lagi, bikin pusing Kak Salman. Jadi nggak asik nih, saya mah maunya yang cepet aja. Nah, ini saran dari Salman, ketika teman-teman belajar sebuah software baru, atau teman-teman mau belajar ini ya, misalnya waktu itu Salman belajar Blender, software aplikasi 3D, itu Salman ngebagi peta Blender tuh ada berapa panel, dan panel-panel tersebut Salman coba lihat tools-nya ada apa aja. Di Figma juga sama. Ketika teman-teman mau belajar Figma, apalagi yang belum kenal, ya kan? Nah, begini caranya. Ini Salman kasih balok-balok yang warna yang paling atas, yang warna oranye, itu adalah main menu. Main menu itu semua tools utamanya Figma ada di main menu. Jadi kalau teman-teman mau pakai type tool, itu ada di main menu, ada di nomor 1. Ketika teman-teman mau pakai rectangle, nah rectangle ada di main menu di nomor 1. Jadi semua tools yang ada di dalam Figma itu dia adanya di nomor 1. Jadi ini akan lebih gampang teman-teman kalau mau ngedesain di software yang belum pernah teman-teman pelajari. Kalau di Figma, teman-teman belajarnya adalah di bagian paling atas, di panel paling atas itu adalah yang namanya main menu. Di situ ada tools-toolsnya. Di nomor 2, di bagian samping kiri teman-teman, itu ada yang namanya page, layer, dan asset. Nah, itu nanti teman-teman fungsinya apa nih, kesamaan? Sama seperti Photoshop. Kalau Photoshop itu kan dia layer-nya ada di sebelah kanan. Nah, tapi bedanya sekarang di Figma tuh layer-nya ada di sebelah kiri. Tujuannya apa? Karena nanti di Figma ini teman-teman sebenarnya nggak harus lihat layer-nya ada di bawah atau ada di atas, karena secara otomatis teman-teman bisa merubah properties-nya. Tujuannya adalah supaya teman-teman fokus di yang nomor 3 atau kanvas. Nah, kanvas adalah tempat teman-teman ngedesain. Di dalam kanvas, teman-teman bakal menemukan banyak artboard atau kita nyebutnya frame. Di dalam Figma tuh kita nyebutnya frame. Nah, ini banyak banget nih yang nanya dulu waktu belajar Figma. Aduh, saya mah bingung nih istilahnya aneh-aneh ya, baru-baru lah ya. Saya mah kenalnya artboard di Photoshop sama di Adobe Illustrator artboard. Nah, kalau di Figma memang istilahnya frame. Jadi nanti teman-teman tinggal pahami istilahnya aja, nggak harus ngafalin. Baru di nomor 4, teman-teman, di nomor 4, di panel nomor 4, ini namanya adalah inspektor. Nah, inspektor apaan nih, Salman? Jadi misalnya kalau teman-teman pakai type tool nih, mau ngetik sebuah font, nah fontnya mau dirubah, nah teman-teman ngerubahnya di inspektor panel. Jadi nanti teman-teman udah tahu nih panel atas itu untuk main menu, panel sebelah kiri itu untuk page atau layer atau aset, panel nomor 3 itu adalah kanvas buat teman-teman. Ya, seorang desainer atau seorang seniman kan dia berkarya di dalam kanvas, makanya nomor 3 tuh Figma nyebutnya kanvas. Nomor 4 adalah inspektor, itu buat ngerubah berbagai macam properties yang ada di Figma. Oke, itu dia. Nanti kita langsung coba latihan aja biar nanti teman-teman tahu. Nah, sebenarnya dasarnya aplikasi Figma untuk belajarnya kayak gimana, Kak Salman? Simple. Teman-teman tinggal buat frame aja di main menu, tinggal buat frame. Frame-nya dipilih sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, karena kita kasusnya ini sedang ngebahas desain tentang UI UX, maka kita bikinnya tentang UI UX. Mungkin nanti next time buat teman-teman yang mau, atau nanti isi aja, mau ada workshop misalnya Figma untuk desain sosial media atau Figma untuk desain 3D, nanti boleh isi di formnya ngampus supaya nanti Salman bisa ngadain workshop lagi tapi untuk ngedesain hal yang berbeda. Nah, karena ini adalah untuk ngedesain prototype, maka Salman pakainya adalah ngebikin frame-nya itu dengan menggunakan ini nih, ada iPhone, ada misalnya Google, ada Android, ini bisa teman-teman masukkan, jadi tinggal diklik frame, habis itu sama, kalau udah dipilih frame-nya,
Ini penjelasan aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau yang aduh si bete banget nih nggak ada actionnya apa, nanti sebentar lagi kita action kok. Ini cuma istilahnya bridging supaya kita bisa dengan enak ngikutinnya di dalam hands on-nya nanti di aplikasi Figma. Nah, udah Salman masukkan bentuknya dia iPhone. Habis itu tinggal kita tambahkan teks. Jadi ada type tools atau text tool. Text tool tinggal kita tambahkan, kita rubah warnanya. Habis itu kita mau masukin image, kita bikin rectangle dulu, maka kita masukkan rectangle ke dalamnya. Nanti kalau kecepatan tenang aja, nanti kita bakal ini kok bakal ada hands on-nya akan lebih lambat. Terus kemudian kita pakai foto, kita masukkan ke dalam rectangle yang kita udah buat, kita kasih mesh sampai akhirnya kita ulangi langkah 1 sampai 4 itu untuk ngebikin UI. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kita bakal coba praktek nih. Kita bakal coba praktek langsung hands on di dalam aplikasi Figma, step by step-nya seperti apa, fiturnya ada apa aja, sampai nanti kita bakal coba istilahnya ngedesain UI mobile sampai dia jadi prototype. Sisanya nanti khusus buat teman-teman pengguna aplikasi Ngampus, nanti teman-teman bisa dapat slide PowerPoint-nya yang dia tuh ada animasinya ya. Jadi ada step by step dari Salman gimana cara menggunakan auto layout. Jadi ada step by step-nya gimana cara drag and drop image ke dalam Figma. Jadi khusus teman-teman yang pakai aplikasi Ngampus aja nanti tinggal di-download slide PowerPoint-nya, nanti dipelajarin lagi soalnya step by step-nya ini Salman bikinnya dengan video yang udah dikasih GIF. Jadi gimana cara teman-teman bikin kotak yang ada di dalam, terus nanti teman-teman kasih lingkaran atau bikin bentuk itu udah ada. Gimana cara bikin vektor di dalam Figma. Ini slide-nya panjang banget, soalnya kalau dijelasin satu-satu nanti teman-teman bete lagi. Sampai Salman juga kasih di dalam slide-nya yang bisa teman-teman download, itu plugin-plugin favoritnya Salman yang biasanya Salman gunakan ke dalam kesehariannya Salman. Mau itu ada yang content reel, Iconifi, brand fetch, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman, bahkan yang buat desainer-desainer males gitu, mau ngebersihin desain, nah itu udah ada. Nah, tapi untuk sekarang kita bakal masuk ke hands-on. Nah, Salman mau teman-teman mungkin yang ada di laptop, atau di depan laptop, itu bisa banget ke sini nih. Salman bakal coba, nah, ke Bitly, nah ini dia, sorry. Bisa ke bit.ly/Figma 101 workshop. Nanti teman-teman ketika ngeklik, kita bisa desain bareng-bareng di Figma. Ini sesi 1 udah selesai ya, kita bakal coba masuk ke sesi berikutnya di aplikasi Figma. Udah ada mungkin teman-teman nih yang ngeklik tadi, Salman bakal coba inilah ya, bakal coba kopikan ininya ke teman-teman. Jadi nanti tinggal teman-teman ini aja, teman-teman coba Salman copy ya. Sip. Saya copy ke semua deh. Nggak ada ya. Mungkin nanti admin tolong di ini aja ya, dikasih tahu linknya teman-teman, buat supaya teman-teman tahu link untuk menggunakan Figma-nya. Oke, ini nggak ada, ini kayaknya buat semua nggak ada. Oh iya nggak ada. Oke, siap ya teman-teman. Ada yang udah ini, ada yang udah masuk ke dalam Figma-nya Salman, jadi nanti biar bisa bareng-bareng kita ngedesain. Nah ini di Figma ya, Salman bakal coba kalau misalnya tadi teman-teman lihat, nah tuh dia tuh, banyak orang yang sekarang bikin sosial media itu dengan menggunakan Figma, keren-keren banget desain sosial medianya. Teman-teman bahkan bisa ganti teksnya apa, dan yang paling enak adalah ya teman-teman bisa ekspor nanti ketika mau posting langsung ke dalam Instagram ataupun ke dalam aplikasi lain. Gitu. Ini teman-teman bisa lihat banyak banget untuk sosial media. Ini ada di community teman-teman. Jadi orang-orang yang ini ya, yang
yang di Figma tuh bagi file desainnya mereka supaya kita bisa tahu mereka proses desainnya seperti apa. Bahkan baru-baru ini ya, Figma dijadikan mainan gitu untuk bikin game. Salman nggak tahu gimana, tapi ini ada game Super Mario Bros yang bisa dimainkan di dalam aplikasi Figma. Dan menurut Salman itu keren banget. Keren banget, Figma bisa bikin game, bayangkan. Ya memang ini sebatas prototype, tapi menurut Salman kedepannya endless possibility banget, apalagi banyak orang-orang kreatif yang menggunakan Figma yang tadinya tuh sebagai UI UX untuk bikin produk digital dalam bentuk UI UX, itu dibikin layaknya untuk bikin game. Contohnya si Mario Bros tadi nih, dibikin game. Coba, ini Salman mau coba mainkan ya. Ini bisa nggak? Kalau misalnya, Salman belum nyoba nih. Coba Salman nyoba, ya karena mungkin, ya ini bisa sih. Ini bisa loncat nggak? Nggak bisa. Oh bisa tuh. Cuma lambat. Ya cuma lambat. Luar biasa. Ada loh yang bikin game kayak begini. Ya udah, nanti teman-teman tinggal ini aja ya. Teman-teman tinggal main aja Super Mario Bros ada di ininya, di Figma ya kan. Dia bikin game. The prototype khusus. Jadi sampai banyak banget dia bikin gamenya. Oke, baik, kita mulai aja cara Salman untuk ngedesain di Figma. Sebenarnya ini dari community ya. Kalau teman-teman lihat, ada juga yang bikin e-book atau bikin buku tuh dengan menggunakan aplikasi Figma. Ada lagi yang bikin slide presentasi dengan aplikasi Figma. Bahkan yang bikin to-do list dengan menggunakan aplikasi Figma. Itu dia. Ini kayaknya belum ada yang nyangkut nih di ininya Salman nih. Harusnya kalau teman-teman udah, ini ada nih. Wah, ada banyak nih ya. Ada banyak banget nih, ada Daniel, ada Arif, ada macam-macam nih. Ini lagi nge-view aja. Oke, ternyata udah banyak ya yang ikut ya. Ini belum bisa ngedit ya, Salman dulu yang ngedit. Mungkin nanti ketika teman-teman ikut workshop di lain kali, nanti kita bisa belajar atau ngedit-ngedit bareng di dalam aplikasi Figma. Nah, Salman ngejelasin simple karena yang paling sering digunakan apps. Dia ketutup sama ini. Karena yang paling banyak digunakan adalah di atas. Waduh, ramai sekali. Saya baru ngeliat nih, baru ramai sekali. Siapa aja, weh. Kan mohon maaf. Saya masih belum mengizinkan siapa-siapa buat ini ya, buat ngedit ya. Takutnya nanti hasilnya berantakan. Jadi nanti untuk ngedit kita bakal coba di workshop berikutnya aja. Nanti teman-teman bakal melihat aja. Inilah magicnya dari aplikasi Figma. Teman-teman bisa ngedit di dalam aplikasi Figma, bahkan dengan menggunakan smartphone ya. Terus ada nama-namanya lagi. Ini ada Ahmad Fadila, ada Hafiz, ada Mas Cikoy, ada macam-macam lah ya. Ini biar ini aja ya, biar rame aja nih. Aduh, tapi mungkin jadi kebanyakan. Tapi seru nih, kalau kayak begini seru. Kalau teman-teman tahu, ada yang dia mau seleksi mana segala macam. Mungkin Salman sambil ngedit ya, biar nggak kelihatan dulu. Salman bakal matiin dulu ininya, keyboardnya. Jadi biar teman-teman menghilang dulu, hilang. Oke, Salman lihat dulu. Hide multiplayer. Ini adalah ALT, komen, hilang. Nah, hilang dulu ya teman-teman. Biar Salman fokus. Teman-teman tetap ada, cuma biar fokus aja. Ya Allah, ada 67 orang di sini, ya ampun ngapain ya. Nanti kalau di sesi berikutnya aja, jadi di sesi Figma berikutnya, supaya nanti teman-teman di sesi Figma berikutnya biar bisa desain bareng-bareng sama Salman. Kita bikin aplikasi atau bikin UI atau bikin desain di dalam Figma. Jadi Salman mau ngasih tahu dulu, pertama adalah tools di Figma ini sebenarnya interface-nya lumayan familiar, bahkan bagi orang yang baru belajar Figma pun. Maksudnya gimana, Salman? Maksudnya simple gitu. Semua fiturnya Figma tuh ada di atas.
ini buat seleksi, ini untuk bikin frame, ini untuk bikin rectangle dan shape lain, ini untuk bikin pen tool, ini untuk masukin teks, ini untuk hand tool, dan ini untuk bikin komen. Komen tuh supaya nanti kalau ada klien yang masuk aplikasi Figma-nya kita, dia pingin komentar gitu, desain button-nya kekecilan, tolong gedein, nanti dia tinggal komen aja. Mungkin Salman bakal kasih lihat real life-nya Salman ya, kerjaannya Salman tuh dia kurang lebih kayak gimana. Ini salah satu aplikasinya yang lagi dibikin sama Salman. Jangan lupa nanti install Kasir. Biasanya ya, tapi ini hari libur sih. Biasanya kalau misalnya nggak hari libur tuh banyak mouse berseliweran di sini gitu. Ada temennya Salman, Jessica, ada macam-macam. Dia lagi pada ngedesain. Salman coba liatin aplikasinya. Terus ada developer juga. Developer lagi ekspor SVG itu untuk ngasih aset-aset di dalam aplikasi. Nah, yang pertama kali, ini ada yang komen nih. Ini ada yang komen tuh. Tes. Oh iya. Salman bisa jawab nih. Iya bang. Iya bang. ADAP. Jadi ini enaknya aplikasi Figma. Kita bisa dengan enak. Ada lagi yang jawab. Bisa dengan enak tuh berkolaborasi dengan siapapun. Harusnya nih, ini karena 69 orang nih, ini mouse-nya banyak banget di sini. Cuma mouse-nya lagi Salman hide supaya teman-teman fokus aja di screen-nya. Jadi ini untuk semua main tools-nya tuh ada di atas, semua tools-nya Figma ada di atas. Ini real life-nya Salman, ini lagi sepi sih. Lagi sepi. Salman kebetulan lagi freelance juga di Kasir Indonesia untuk bikin aplikasi kasir. Oke, udahlah itu. Kirain ada orang. Kalau ada orang kan bisa, Assalamualaikum Pak, ngapain Sabtu masuk? Ya, developer pasti. Oke, Salman bakal kasih step by step-nya. Pertama, teman-teman kalau misalnya mau bikin sebuah aplikasi, khususnya di dalam ini ya, di dalam Figma tuh harus menggunakan yang namanya frame. Ketika teman-teman klik frame-nya, dan di situ udah muncul tuh. Teman-teman bisa lihat frame-nya, mau desainnya untuk iPhone, untuk tablet, untuk desktop, mau desainnya presentasi, bahkan teman-teman sekarang bisa desainnya tuh untuk sosial media. Wow, canggih banget ya. Teman-teman bisa itu untuk bikin header, bikin Facebook, bikin Instagram post, bikin Dribble, LinkedIn cover, dan lain semacamnya. Makanya Salman bakal coba bikinnya tuh dari awal. Salman pilihnya phone, terus Salman pilih mungkin yang paling baru lah ya, handphone yang paling baru, mungkin belum kebeli tapi di Figma udah bisa ada gitu. Salman tinggal pilih aja. Nah, dia akan nge-create sendiri, Nah, dia akan nge-create sendiri sebuah frame. Nah, frame ini fungsinya buat apa nih Salman? Kita nanti bakal masukin berbagai macam elemen ke dalam sini. Kita bakal masukin teks, kita bakal masukin image, kita bakal masukin button, dan lain sebagainya gitu dengan menggunakan frame ini. Kalau udah, pasti kalau teman-teman di sini, kalau udah gimana Salman? Kita tinggal masukin teks? Enggak. Ini Salman kasih tahu ya, desainer yang baik itu ketika ngebuat desain apapun, sebelum membuat desain apapun, itu wajib menggunakan yang namanya grid, atau kalau di Figma tuh namanya layout grid. Nah, layout grid-nya itu ada step by step-nya di presentasi yang ada di slide-nya ngampus. Teman-teman tinggal tambahkan aja grid-nya. Nah, itu ada, kalau teman-teman lihat. Nah, ini favoritnya Salman untuk ngedesain sebuah aplikasi tuh, khususnya untuk mobile ya. Itu grid-nya tuh kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Supaya apa? Supaya rapi. Ya, supaya rapi aja sih sebenarnya. Nggak macam-macam, yang penting rapi kalau Salman. Jadi, ketika desainnya kita rapi, developer tuh seneng. Sekali lagi, ketika desainnya kita rapi, developer seneng. Apalagi, kalau teman-teman lihat, ini kan Salman ngatur grid-nya simple nih. Kalau teman-teman lihat, nah tuh. Grid-nya Salman tuh yang Salman bikin di sini ya. Yang Salman bikin. Kolomnya 4, pixelnya 8. Pastikan ketika teman-teman mau ngebuat desain, kalau di Figma ya paling asik, itu menggunakan notch-nya atau menggunakan grid-nya tuh 4, 8, 16, 32, 64. Tujuannya apa sih Salman? Jadi ketika kita buat rectangle di dalamnya, misalnya Salman buat rectangle di dalamnya, tuh,
hasilnya tuh bakal perfect pixel gitu. Nah, teman-teman lihat kan, paling kecil di sini 16, paling kecil tuh 8, kemudian 16, 32. Jadi developer tuh udah tahu ukurannya, oh segini tuh 72 nih. Gitu. Oke, gridnya udah dibuat tadi. Sehabis dibuat gridnya, yang perlu dilakukan adalah kita bakal coba. Tadi gridnya cara pakainya gimana, Kak Salman? Cara pakainya adalah kita pilih frame, frame yang kita udah buat dengan menggunakan frame tool. Habis itu kita pakai yang namanya layout grid. Nah, di layout grid nanti teman-teman tinggal pilih nih gridnya mau berapa. Nah, nanti teman-teman bisa screenshot aja. Ini sih grid favoritnya Salman ya. Nanti kan kalau desainer tuh punya favoritnya masing-masing. Grid favoritnya Salman tuh ya udah formatnya seperti ini gitu. Kolomnya ada 4, row-nya tuh ada 1000, sesuaikan ukuran supaya rapi aja sih. Nanti untuk grid kita bakal coba di workshop berikutnya supaya nanti kasih ke developer tuh gridnya bagus dan dia perfect. Maksudnya enggak ini ya. Kadang-kadang kan ada nih desainer yang kagak rapi gitu, yang nggak rapi. Yang nggak rapi kayak gimana Salman? Yang nggak rapi dia desain gitu. Tapi kotaknya tuh begini nih tuh. Kotaknya nggak sesuai grid. Jadi kan si developernya juga bingung nih harus pakai yang mana ya, ukurannya yang mana ya. Nah, makanya nanti untuk hand-on ke developer itu akan ada workshop lagi ya, teman-teman tinggal aplikasi ngampusnya jangan di-uninstall. Teman-teman pantengin terus karena nanti Salman bakal coba bikin workshop lagi supaya teman-teman bisa hands-on ke developer. Oke. Saya niatnya mau bikin ini ya, UI-nya kita mau bikin fashion buat e-commerce fashion gitu. Namanya mungkin kita coba cari langkah berikutnya ketika teman-teman udah bikin sebuah ini ya, bikin sebuah grid sama bikin sebuah frame, kita harus menggunakan typography yang benar. Waduh. Typography itu apa sama? Typography adalah contoh typeface yang akan digunakan yang akan dimasukkan ke dalam desainnya kita. Biasanya Salman itu menggunakan plugin nih, karena di Salman tuh desainer yang malas ya kan. Malas, Salman menggunakan plugin namanya Typescale. Wow. Fungsinya apa nih Salman? Typescale ini fungsinya supaya kita bisa bikin sebuah font yang enak dibaca, yang ketebalannya tuh enak dibaca, atau misalnya size-nya tuh enak buat dilihat, mau itu di tablet, mau itu di smartphone, mau itu di misalnya di macam-macam lah, di screen yang berbeda. Salman tinggal generate aja. Ini buat patokan aja, oke. Ini jadi patokannya Salman, oke. Jadi ini ada patokannya Salman. Jadi udah kelihatan lah ya. Salman desainer yang males. Oke, jadi teman-teman udah bisa tuh ngebayangin. Di dalam screen berarti yang cocok nih kurang lebih ini nih. Yang cocok 3 ukurannya tuh kalau di screen-nya Salman ya fontnya tuh ukurannya 39 atau 25 poin ukurannya supaya desainnya bagus. Jadi nanti Salman masukin aja di sini misalnya jual cabe. Jual cabe tuh jual cari beli. Ini fashion. Jual cari beli ya. Jual cari beli lah. Namanya jadi jual cabe gitu. Ini udah. Berikutnya apalagi Salman? Ini Salman sesuaikan sama ukuran font yang ada di dalam sini. Ukuran fontnya tadi yang Salman dapat untuk screen-nya Salman tuh biar bagus di sini adalah ukurannya ya jangan sampai lebih dari 61 ya, berarti Salman tinggal pilih aja misalnya 25 nih. 25 oke. Ups. Oke. Berarti paling gede tuh 25 jual cabe. Ini ininya Salman matiin dulu ya biar teman-teman nggak bingung. Oke, biar teman-teman nggak bingung. Salman biasanya pakai font jenis apa sih? Salman pakai fontnya biasanya kalau nggak Roboto, tapi Roboto kayaknya udah banyak banget untuk developer. Jadi sekarang pindah ke Inter. Fontnya namanya Inter. Kita tadi
jangan lebih dari 61. Tadi paling enak tuh kelihatannya kayaknya di 32. Nah, karena udah dapet sama udah ini ya. Udah tinggal klik aja di sini. Sama udah hapus fontnya. Di sini ada aplikasinya jual cabai. Nah, kalau teman-teman lihat, Salman tahan tombol ALT supaya dia dapat grid-nya. Jadi grid-nya tuh akan menyesuaikan. Nah, tuh. Grid-nya akan menyesuaikan. Gitu. Oke. Jual cabai. Tadi fontnya jangan sampai lebih dari 61. Salman bold aja. Ini banyak banget nih. Oke. Ini boldnya Salman bold lah ya. Jual, cari, beli. Jual, cari, beli. Ini nama aplikasinya Salman, jual, cari, beli. Habis itu ini buat ininya lah ya, buat judul awalnya. Buat judul awalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, Salman tuh nggak keluar grid. Jadi gridnya tetap ada di dalam di dalam sini. Jadi nggak keluar grid yang ada di pojok, tapi tetap di dalam sini. Nah, enaknya menggunakan Figma, kita desainnya tuh bener-bener ini ya, bener-bener fix banget. Oke, tadi udah kenalan, udah bikin frame. Nah, berikutnya ada yang namanya tadi layout grid udah, insert text udah. Kita bakal coba masukin gambar nih. Waduh, masukin gambar tuh di Figma kayak gimana? Kak Al, simple aja. Kita pakai plugin lagi. Aduh, pakai plugin lagi. Ini pluginnya Salman, nanti teman-teman yang mau nanya plugin boleh, nanti Salman bakal jawab pluginnya. Pakai plugin lagi, Salman biasanya pakai pluginnya Unsplash buat cari-cari ini ya, cari-cari gambar yang bagus-bagus lah ya. Karena mau bikinnya tuh untuk fashion, Salman ada nggak nih fashion? Tinggal kita search. Oh ya ada, kita masukkan ke Figma. Jadi ya daripada kita di Google gitu dapat gambarnya gambar orang, cuma nanti kena shoe sama orang lain, jadinya nggak enak. Oke, Salman udah punya sebuah image nanti buat dimasukin ke halaman home, teman-teman. Lumayan lah ya. Nah, nanti yang mau nanya juga boleh aja loh, tinggal tanya aja nanti mungkin dari Noval bisa kasih tahu pertanyaannya seperti apa. Ini pluginnya, nanti Salman mau masukkan di sini lah ya, buat fashion ini, Salman ini dulu deh. Oke. Biasanya kalau Salman mau ngedesain, itu cari mood board-nya dulu. Nah, cari mood board-nya kalau di Figma tuh gampang banget, supaya antara gambarnya kita sama warna yang kita mau serasikan sama gambar itu bisa nyambung. Salah satunya pakai plugin lagi. Oke, nanti pluginnya udah ada kok, udah Salman list di dalam ininya, di dalam PowerPoint-nya. Jadi nanti teman-teman lihat aja. Salman pakai yang namanya image palette. Jadi image palette ini fungsinya buat, nah tuh, warnanya muncul kan, warna-warna yang serasi sama image yang udah ada. Itu buat warna dasarnya dari aplikasinya Salman. Oke, warna dasarnya udah ada, judulnya udah ada, jual cari beli ya kan. Ini aplikasinya Salman. Berikutnya apalagi Salman? Kita bakal coba bikin yang namanya komponen. Komponen tuh apaan ya? Nanti untuk detailnya teman-teman download aja di download file PPT-nya di dalam aplikasi. Jadi komponen adalah sebuah aset di dalam Figma yang bisa teman-teman reuse atau teman-teman gunakan kembali. Contohnya, kalau teman-teman nanti bikin sebuah aplikasi yang button-nya banyak banget. Nah, tiba-tiba teman-teman disuruh ganti misalnya sama atasnya teman-teman. Ini button-nya kok warna merah, kan aplikasi kita warna biru gitu, ganti nih. Itu ada misalnya 136 screen, teman-teman harus ganti satu-satu karena teman-teman nggak menggunakan komponen. Komponen tuh kayak gimana sih Salman? Contohnya Salman bakal bikin button dulu ya, misalnya buy. Buy. Nah, ketika teman-teman mau bikin button,
Ini kan teman-teman wajib menggunakan frame nih. Jadi Salman bikin frame dulu, jadikan ini frame. Tadi masih ingat jadikan frame, itu tinggal klik kanan, frame selection aja. Ini udah jadi frame ya. Tujuannya buat apa Salman dijadikan frame? Supaya nanti kita bisa bikin yang namanya komponen. Supaya kita bisa bikin yang namanya komponen, kita bakal coba nih jadikan ini button. Button tuh ya simple ya, misalnya aplikasi kita warnanya tuh seperti ini. Kita kasih warna aja background-nya. Kita kasih warna background-nya. Oke, ini background-nya ada yang kuning kan. Nanti kita bakal coba kasih kuning ini aja. Kita kasih kuning di sini. Tambahin warna kuning background-nya. Ada nggak? Ups, ini bukan background ininya ya. Sorry. Ini udah. Ups. Frame, auto layout-nya udah, di sini tengah, ini tengah juga, fontnya inter, kita gunakan, ini dia warnanya. Kok nggak ada? Coba. Panik nih, panik. Saman ulang deh, ups. Saman ulang. Jadi untuk button kita pakai dulu nih text by, kita jadikan dia frame. Oke. Habis itu kita kasih dia background. Background-nya tadi mau pakai warna background yang ada di dalam image. Kurang. Oke, by-nya ini. Oke, ini ukurannya nggak usah gede-gede lah ya. Kalau button 16 aja fontnya. Kita coba ininya di rounded corner-nya kita coba ganti misalnya jadi 25. Oke, ininya digedein lagi lah. Masukin ke tengah. Oke. Nah, ini udah ada button ya. Kenapa kita harus bikin bagian awal dulu sih, kayak misalnya button, text field, dan lain sebagainya? Karena simple, teman-teman. Kalau kita udah bikin komponen di dalam Figma, misalnya Salman jadiin ini komponen. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini udah jadi button ya, udah jadi button sesuai warnanya sama ini. Kita tinggal jadikan dia komponen. Nah, ini namanya komponen. Salman ganti aja misalnya button. Ini udah ada button. Kalau kita udah punya button, nantinya akan lebih gampang. Khususnya untuk komponennya, button komponen. Komponen itu adalah elemen Figma yang bisa di-reuse atau digunakan kembali supaya nanti teman-teman desainnya itu bisa dipakai lagi. Nah, kalau kita mau ini nih misalnya, warnanya mau dirubah, kita tinggal copy aja. Kita tinggal tahan tombol Alt, kita pindahkan ke sini, oke. Nah, habis kita pindahkan, misalnya suatu saat buttonnya banyak ya, buttonnya banyak, 1, 2, 3, 4 gitu. Buttonnya banyak, kita ganti misalnya by, terus ini oke, terus ini no, ini yes. Kalau kita nggak buat komponen, ganti button banyak banget itu akan susah. Tapi ketika kita udah bikin komponen, kita mau ganti warna komponennya, misalnya mau kuningnya jadi berubah dikit. Nah, tuh. Dia akan berubah dengan sendirinya. Jadi inilah kenapa awal mula teman-teman kalau mau belajar desain, khususnya UI UX, itu harus kenal sama yang namanya komponen. Jadi suatu saat nanti teman-teman mau ganti warna button yang ada di mana gitu, yang bentuknya banyak, teman-teman jangan langsung buat buttonnya, tapi buat komponennya terlebih dahulu. Itu dia kenapa penting banget teman-teman ngebikin yang namanya komponen. Nah, untuk komponen ini, detailnya itu step by step-nya ada di PowerPoint yang ada di aplikasi Ngampus. Jadi nanti teman-teman tinggal download aja di dalam aplikasi Ngampus, supaya teman-teman tahu cara bikin komponen khususnya untuk nge-reusable button yang ada. Oke. Fotonya udah ada, buttonnya udah ada, nih Salman tinggal masukin ke bawah aja, misalnya untuk tombol pembelian lah ya. Di sini untuk beli. Oke, untuk beli, ini udah ada buttonnya. Nanti kita bakal gunakan lagi. Oh, ini kalau Salman ngerubah, semuanya berubah.
Saman ubah ini, tuh, kecil berubah lagi, berubah lagi. Nah, ini teman-teman bisa dimasukkan aja, nanti yang kita gunakan adalah instance-nya aja. Jadi ini adalah komponen, dan ini adalah instance-nya. Kita gunakan yang instance-nya aja. Oke, kita mulai nge-layout. Ini ada layout yang udah jadi. Terus, Mas Salman, aku tuh nggak jago ya bikin icon-icon. Tapi kan di sini ada aplikasi nih, aku mau bikin menu, bottom menu nih kayak begini, gimana caranya? Teman-teman sebenarnya tinggal ke sini aja sih, ke yang namanya community. Nah, di community tuh banyak banget ya, teman-teman bisa cari button, bisa cari ya, misalnya material icon. Nah, tuh. Saman ngajarin males sih sebenarnya, cuma bagaimana lagi, karena sebenarnya Apple sendiri itu udah ngasih button, maksudnya Google udah ngasih button yang banyak banget. Teman-teman tinggal ini aja, tinggal download buttonnya, nanti tinggal dimasukkan. Nah, Saman udah download ini nih. Saman udah download material design icon, atau lagi teman-teman developer ya, yang nggak punya skill untuk bikin icon, itu kan kayaknya susah banget tuh untuk ngedesainnya. Nah, Saman udah punya ini, udah punya icon yang banyak banget. Itu dia adanya di dalam desainnya Salman. Ini ada di desain komponennya. Nah, desain komponennya udah banyak nih. Tuh. Desain komponennya udah banyak, udah macem-macem. Ini download. Jadi nanti Salman tinggal desain. Nah, baik, Salman tinggal desain. Caranya desainnya gimana? Kita pakai auto layout. Auto layout tuh kayak gimana, Salman? Simple. Auto layout adalah sebuah fitur di dalam Figma yang dia tuh bisa nge-layout secara otomatis. Contohnya gini, Salman bakal coba ngasih yang namanya button ini ke sini nih. Tuh, tinggal diklik. Tuh, dia akan di-layoutkan secara otomatis di bawahnya. Nah, kasusnya Salman mau bikin sebuah menu ini ya, menu bottom menu. Caranya gimana? Ini udah ada button auto layout yang tadi sudah Salman bikin. Diduplikasi aja, tahan tombol Alt, diduplikasi aja, tahan tombol Alt, diduplikasi aja, tahan tombol Alt, layoutnya. Habis itu seleksi semuanya, kita klik kanan, atau di sini ya udah ada ya. Kita klik tambah auto layout. Jadi ketika ditambah auto layout, kita jadikan frame dulu, klik kanan, frame selection. Habis itu kita jadikan auto layout. Fungsinya apa sih auto layout, Salman? Simple. Kita mau ini tadi Salman udah jadikan dia auto layout ya. Kita mau ganti ikonnya itu tinggal ganti aja. Di sini ada icon misalnya ini ya, chat di sini. Ini saya Salman ganti jadi chat. Salman mau cari icon chat di sini karena tadi udah download. Chat. Tinggal drag and drop aja di sini. Boom. Chatnya udah jadi. Kita tinggal di sini adalah by. Kita cari ikonnya tadi namanya apa nih? Salman lupa nih. Ikonnya ini adalah, atau pindahkan aja, misalnya chart ya. Card. Nah, misalnya gantian inilah. Delete, boom, ganti. Nggak harus kita, ini gimana nih nyusunnya, karena kita tadi udah pakai auto layout, jadi secara otomatis didesainkan lebih enak. Terus kita ganti lagi profile, udah ada profile, Alt, boom. Jadi kita bisa desainkan. Oke. Setelah jadi, ya mungkin kita kasih warna sama seperti yang ada di bawah. Kita kasih warnanya tuh adalah background-nya yang mungkin putih. Nah, nanti tinggal kita tarik-tarik aja. Kita bisa masukkan dia ke bawah untuk menu yang ada di bawah. Coba kita masukkan ke menu yang ada di bawah. Siap. Menunya ada di bawah, sip. Ini kok jauh banget bawahnya, Saman? Ya, nanti kita bakal coba bikin prototype singkat gimana prototipenya bisa scrolling. Oke. Ini juga kita masukkan juga.
tombol ALT ini buat chat yang baru. Oke. Kalau udah, ini juga nih, ini kita jadikan dia sebuah auto layout. Kita jadikan auto layout. Kita bikin ininya sini, masukkan ke sini. Ini nama aplikasinya kita, cari jual beli. Kita masukkan menu deh. Oke, menunya. Nah, untuk auto layout, teman-teman caranya kayak gimana, Kesamaan? Tadi tinggal klik aja. Kalau misalnya teman-teman udah punya tuh auto layoutnya, tinggal klik yang ada di sebelah inspektor panel. Masukkan ininya. Nah, tuh enaknya desain pakai auto layout tuh ngatur-ngaturnya aja. Kita atur ininya di tengah, dia akan ke tengah. Kita atur di ininya akan space in between, dia akan ada di samping di sana. Jadi ya nggak usah lagi kita pindahinnya satu-satu gitu. Kadang-kadang kita pindahinnya satu-satu juga belum tentu rapi juga. Ya nggak? Oke. Saman bikin ini juga apa kasih ini kali ya, kasih warnanya inilah buat background. Ininya belum, yang warna putih aja deh biar enak. Oke, ini udah ada warna putih, ini udah ada. Kita kasih line juga, ini kayaknya masih kegedean ya. 24, 18 deh. Ini hmm, 32. Oke, sip lah. Nah, jadi ini kayaknya sepi-sepi aja boleh loh teman-teman sambil nanya. Oh iya, kita bakal masukin berbagai elemen juga. Ini udah Saman bikinkan beberapa, ini adalah kartnya. Jadi oke, Trisna mungkin boleh ada yang mau nanya tuh, Noval boleh dikasih tahu. Soalnya Saman sambil nggak ngeliat juga nih. Chatnya belum nih, sebentar lagi nih bagikan. Jadi sambil nggak ngeliat chat, jadi boleh mungkin admin boleh dibantu kalau ada yang mau nanya. Terutama yang tadi yang bagi yang masih bingung ya auto layout itu apa ya kan. Nah, nanti teman-teman yang masih bingung dibaca lagi karena PowerPoint-nya yang ada di ngampus tuh Saman sebisa mungkin tuh Saman buat detail dengan video yang bentuknya GIF. Jadi nanti teman-teman tinggal baca aja videonya. Gitu. Maksudnya tinggal nonton aja videonya. Teman tinggal masukkan berbagai elemen, ini udah ada. Ini mungkin yang aktif warnanya kuning kali ya. Sesuai button yang ada. Ada yang mau nanya lagi tuh. Oke, nanti dibantu sama teman-teman ngampus kali ya, jadi biar enak buat ininya. Ya, jadi buat sobat ngampus nih yang mungkin ada yang bingung bisa langsung tanya ya, Masal ya. Bisa langsung tanya. Jadi sambil live design. Tuh ada dua tuh. Ada dua yang nanya boleh teman-teman. Jadi sambil ngeliatin Salman design sambil ini juga. Boleh nih dibantu oleh admin untuk on mic. On mic boleh teman-teman. Yang mau pakai mic-nya juga boleh. Ada dua nih dari Trisna Ristanti Ya, sama biar nggak sepi-sepi aja nih. Kayaknya dari tadi sepi-sepi aja. Jangan-jangan tidur lagi. Gitu. Jangan-jangan tidur. Ngerjain ternyata tidur gitu ya. Tenang, yang tidur pun tetap dapat e-sertifikat kok dari kampus ya kan. Cuma ya ilmunya itu kan nggak dapat ya kan. Yeah. Jadi boleh ada yang mau nanya teman-teman silahkan. Ya. Boleh langsung ya dibantu oleh admin kalau ada yang mau nanya. Boleh. Ini sama buat mau buat frame-nya. Ini kayaknya warnanya ini ya. Bikin auto layout lagi. Ini ada dekatnya. Ini home.
Baik. Enaknya di aplikasi Figma ini sebenarnya teman-teman gini, desain apapun yang teman-teman bikin itu bisa nge-layout secara otomatis dengan auto layout sih. Jadi misalnya Salman bakal bikin card lah ya, desainnya card misalnya judul card. Di sini ada namanya misalnya deskripsi, fontnya yang satu gede, bold, ukurannya tadi ya bolehlah 24. Ada yang raise hand lagi. Jadi sambil Salman jawab nih biar waktunya juga efisien, sambil ngedesain sambil Salman jawab juga. Ya buat sobat kampus juga nggak usah malu-malu ya kalau mau Ih, jangan nanya. malu-malu. Gimana sih? Jangan takut juga, wah gini aja nggak tahu gitu. Takutnya kan biasanya ada yang gitu tuh. Iya, jangan. Tenang aja, tenang aja. Jangan malu-malu ngedesain. Santai aja ya. Mau nanya boleh. Pluginnya kita masukkan plugin lagi. Oh ya, plugin yang keren tuh, yang Salman lagi paling banyak pakai tuh namanya Artboard Studio. Artboard Studio tuh bisa bikin mockup nih teman-teman. Dia gratis juga, nggak bayar. Karena Salman ganti jadi apparel. Ya, namanya juga Figma ya. Figma mah drag and drop doang sih sebenarnya. Ini untuk pluginnya ini harus download dulu apa emang sudah Wah, ada? Misal? dia udah ada nih. Jadi Noval, kalau misalnya Noval cari di sini semuanya pluginnya udah ada sih. Misalnya mau cari apa nih? 3D ini ya. 3D kita cari 3D karakter. 3D chart. Nah, tuh ada. Nah, ada emoji, waduh, ya nanti tinggal di ini aja sih. Jadi kita tinggal apa? Tinggal main, misalnya posenya, tinggal kita ganti-ganti warnanya, tinggal macam-macam lah. Ini ada Super Mario nih, itu tinggal diduplikat aja. Kita duplikat pluginnya ataupun filenya, nanti kita bisa edit-edit lagi sih. Nanti di Figma akan kebuka lagi propertiesnya, inspektornya kayak gimana, warnanya mau diganti, apanya mau, dan dia bisa diekspor jadi SVG Noval. Jadi Noval yang terbiasa menggunakan Adobe Illustrator ataupun Photoshop itu akan dengan mudah bisa ngedit filenya SVG itu di Adobe Illustrator sama Photoshop gitu. Oke. Oh berarti dia fleksibel ya, bisa masuk. Dia fleksibel. Nah ini punyanya community. Tadi aja tuh ada yang buat game tuh aneh sih sebenarnya, cuma kalau tadi ada yang buat game gitu. Ini ada dia ngasih filenya ini dari sini. Nah kita bisa ekspor nih. Di sini ada ekspornya, kita ekspor jadi SVG supaya kita bisa edit lagi di Adobe Illustrator. Sejauh ini sih Salman pakai Figma, kalau mau diedit lagi di Adobe Illustrator masih tetap bisa juga. Oke. Gitu. Dan dia tuh toolsnya juga sama sih, tools yang ada di Adobe Illustrator ada juga kayak misalnya Pen Tools dan lain sebagainya itu ada juga. Kayaknya aneh sih Figma ini kedepannya nggak tahu mau jadi tools macam apa. Termasuk kalau teman-teman mungkin yang sering hobi fotografi ada yang namanya image editor gitu. Dia bisa ngedit image layaknya Photoshop gitu, mau cropping, mau pakai ini juga bisa, makanya mau kasih apa. Nah, begitulah. Kadang-kadang di situ saya merasa sedih gitu. Akhirnya ketika ada sebuah software di mana software itu sangat powerful banget, cuma jarang ada yang pakai, kayaknya sedih. Maksudnya beberapa orang sih masih ada yang pakai. Ya mungkin nggak masalah sih, nggak masalah. Cuma di sini Salman mungkin mau ngasih tahu teman-teman juga ya, kalau mau pakainya yang benar-benar enak lah, maksudnya nggak hati nurani itu nggak mau pakai bajakan, boleh coba mempertimbangkan Figma sebagai salah satu tools untuk ngedesain. Buat ngegantiin sehari-hari aja. Misalnya contohnya teman-teman mau cropping Photoshop gitu. Pakainya Photoshop, nih coba kita pakai Figma, kita cropping lah ya gambarnya. Kita pakai plugin lagi. Kita pakai plugin
namanya Remove BG. Background, oke. Oh, dia bisa langsung Dia remove bisa, background-nya ya? ya dia bisa Nggak perlu langsung, pakai pen tool dan lain-lain gitu. nggak usah. Jadi cuma langsung Oke. gitu aja, tinggal di remove background-nya. Cuma ya ini kadang harus, karena di Figma kan dia online nih, kadang-kadang dia ngambil API dulu dan ya cuma ya nunggu aja sih, harus nunggu beberapa waktu gitu. Iya, sama. Ya gitu. Oke. Soalnya filenya gede banget nih yang ada di sini, filenya sampai belasan mega. Yang soalnya kan ini dari Unsplash, jadi ya gitu. Ini nggak ada yang nanya nih, beneran nih. Waduh. Waduh. Oh, Ya, iya. sobat Mohon kampus maaf. mungkin. Oh iya. Kak, Ada nih. aku mau nanya nih. Boleh. Sebenarnya pertanyaannya masih basic banget sih, Kak. Nggak apa-apa, Maaf ya, Kak, boleh. agak ribet. Boleh, nggak apa-apa. Justru di situ enaknya, biar Untuk biasanya nih, kalau kakak ngedesain, iya. aku suka bingungnya tuh untuk milih tipografinya ya, Kak. Oke, ya. Kayak fontnya mesti yang gimana gitu. Terus tuh yang cocok yang mana. Itu sih gimana sih, Kak, tipsnya buat milih tipografi yang pas gitu buat desain kita? Oke, simple. Kalau misalnya di Figma tuh ada, ya plugin lagi sih sebenarnya. Nanti jadi desainer plugin lagi. Di Figma tuh sebenarnya ada community untuk belajar typography ya. Misalnya kita coba di sini. Kalau nggak salah ada Mbak Wasil. Ini ada salah satu desainer Indonesia yang dia ngasih tahu caranya membuat typography scale. Nanti bisa di sana. Ini kayak kursus sih sebenarnya, kayak kursus gitu. Dia ngebikin typography yang bagus, termasuk cara pairing font yang keren. Nah, di salah satu yang Al baca di sini, di dalam halaman duplikat lah. Di salah satu yang Salman baca, si Wasil ini ngasih tahu kalau misalnya kita bisa pakai plugin. Pluginnya tuh salah satu yang tadi udah Salman coba kasih. Itu bisa di-compare juga kok. Jadi, tipografinya bisa di-compare. Misalnya teks ini dikombinasikan sama teks ini masuk apa enggak. Nah, ini sih. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lain, mungkin kita bisa langsung pakai aplikasi. Kita bisa pakai type scale aja. Jadi buat nge-compare tools yang kurang lebih nanti tipografinya tuh enak dilihat. Atau kalau masih bingung juga, Kak Saman masih bingung juga, ya udah buka Google Font aja. Google Font. Nanti di dalam Google Font kita compare aja. Google Font tuh banyak ya fontnya. Jadi nanti basically ini untuk font, itu tinggal di compare aja jenis font yang mau di show. Di situ ada. Misalnya mau compare yang satu sama yang lain, itu ada. Gitu. Terima kasih pertanyaannya, tapi oke sih. Tapi ya kurang lebih seperti itu sih. Bisa pakai plugin atau bisa compare manual. Kalau misalnya nih, aku suka bingung kayak misalnya aku bikin desain jualan sayur gitu. Iya, jualan sayur. Terus pakai tipografi yang mana yang cocoknya gitu. Apakah ada rules-nya buat ini, Kak? Sebenarnya simple sih. Kalau misalnya mau pilih font tuh pastikan audiensnya tuh tahu dulu. Misalnya audiensnya adalah usianya anak-anak gitu. Berarti kita bisa pakai tuh font-font yang cocok buat anak-anak, yang misalnya dia ada lengkungannya, yang ada elemen display-nya, itu bisa. Nah, kalau misalnya kamu punya kompetitor dan websitenya bagus, misalnya websitenya bagus nih, misalnya itu kan kita bisa pakai misalnya kalau Salman pakainya si Font Ninja. Misalnya ini Salman mau bikin OS terbaru gitu, misalnya bukan Android tapi OS-nya robot gitu, tapi pengen tahu nih fontnya apa ya, biasanya Salman pakai Font Ninja, itu biar bisa tahu jenis fontnya si website ini apa ya. Nah, itu dia fontnya apa. Oh, dia pakainya namanya fontnya Euclid Circular A Bold. Nah, ini bisa di-download, tinggal klik aja gitu sih. Jadi kalau bisa cari referensi dulu dari jasa atau dari produk yang sejenis, tapi nggak usah diikutin plek-plek sih. Kita bisa cari font-font yang kurang lebih bisa kita taruh. Sisanya sih disesuaikan sama
audiensnya kita. Kalau audiensnya kita kebanyakan anak-anak, oh ya udah berarti bisa juga tuh kita cari font yang anak-anak gitu. Berarti intinya dari audiens yang mau kita ini aja ya Kak? Betul. Atau dari target pasar yang mau kita. Betul. Audiensnya misalnya bapak-bapak nih jualannya jualan sayur online misalnya, mau bikin apalah gitu, garden apa gitu. Nah berarti kalau bapak-bapak tuh kan yang penting fontnya jelas. Nah kalau font yang jelas bisa pakai yang keterbacaannya tuh 98%, bisa pakai si Lexen. Lexen tuh font yang dia punya tingkat keterbacaan paling tinggi di antara font-font yang lain saat ini. Nah, jadi kalau mau fontnya mau punya tingkat kebacaan yang tinggi bisa pakai font ini. Rata-rata teman-teman UI UX designer tuh pakai Lexen juga tuh biar tingkat keterbacaannya tinggi, termasuk materi yang saya bikin di ngampus hari ini tuh di slide itu pakai tingkat keterbacaan tinggi pakai fontnya ini Lexen. Karena kadang-kadang kita susah nih baca teks cuma nggak kelihatan gitu gara-gara screen-nya terlalu kecil. Mungkin bisa dipertimbangkan kalau bikinnya untuk aplikasi pakai font Lexen ini gitu. Oke, makasih Kak. Iya sama-sama. Gitu dong, ada yang nanya biar seru aja. Akhirnya ada yang nanya juga nih. Iya. Nah, kalau mau belajar di Figma tuh ada yang namanya community. Jadi di Figma tuh ada namanya community. Di situ ada yang berbagi ilmu banyak banget. Salah satunya desainer namanya Wasil. Dia tuh ngasih ilmu gimana cara bikin scaling typography yang bagus gitu. Yang tadi Salman kasih tahu. Ini ada step by step-nya lagi gimana caranya bikin shortcut Figma itu semuanya udah ada sih sebenarnya. Salman nggak harus ngadain workshop ini, cuma kebetulan pingin ngasih tahu teman-teman aja, terutama sobat ngampus yang kurang lebih pengen belajar Figma ya udah. Ini dia bahkan kasih tahu tuh caranya membuat typography scale seperti apa gitu. Dan karena dia udah buat desainnya, kita bisa copy paste juga desainnya ke desainnya kita. Jadi mencuri sebenarnya, tapi karena dia udah ngedesain gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya desain di Figma tuh. Salman ngajak teman-teman tuh ngedesain di Figma bukan cuma jadi desainer aja sih. Maksudnya kebanyakan desainer kan kadang-kadang cuma di depan komputer nih. Di Figma teman-teman bisa banyak community design. Makanya Figma sendiri tuh punya namanya Friend of Figma. Dan ya masih jarang juga sih kalau ngadain event pun teman-temannya nggak banyak gitu. Nanti kalau teman-teman mau gabung ya udah tinggal ke Figma Jakarta aja. Kak, sorry sambil boleh. Ya. Ini boleh. baru bisa unmute, sorry admin, thank you banget karena aplikasinya tadi belum update. Oke, siap. Boleh. Aku mau nanya Kak Al, terkait Figma sendiri, itu untuk desain kan di masing-masing device kan ukurannya beda-beda tuh Kak Al. Itu apakah dari desain ini bisa menyesuaikan size untuk device-nya itu ya? Biasanya kan dari sisi developer kan terima UI UX udah gue terima jadi ini ntar tinggal sesuai ukurannya ini ya, itu ada yang otomatis gitu atau kita harus set satu-satu? Jadi gini nih, ini pertanyaannya bagus banget dan keren banget pertanyaan nih. Kalau ada hadiahnya, Salman kasih hadiah nih. Jadi gini teman-teman, ini penting juga ya, developer itu adalah salah satu orang yang dia kalau ngelihat desain aja belum tahu ukurannya ya. Makanya kebanyakan tim developernya Salman itu kalau mau bikin aplikasi, makanya kan Salman tadi udah bilang tuh, Salman pakai grid system. Grid systemnya tuh bisa kelihatan tuh. Salman pakai grid system, Salman sesuaikan ukuran grid systemnya kalau bisa ya kan, kalau bisa diatur sedemikian rupa. Jadi nanti ketika mereka ketika developernya tuh mau ngelihat desainnya kita, misalnya mau ngelihat desainnya kita, ukurannya berapa? Kita kan ukurannya pakainya iPhone nih. Mereka tinggal inspect aja. Biasanya mereka tinggal klik inspect, terus nanti mereka tinggal lihat ukurannya. Di situ ada coding-codingnya. Misalnya mau ukurannya untuk Android atau iOS, itu udah ada ukurannya tuh. Auto layout-nya berapa, terus width-nya berapa, itu udah ada. Jadi kebanyakan sih developer kalau udah pakai grid, itu bisa kelihatan tuh. Dia width-nya berapa, height-nya berapa. Jadi mereka nggak nanya lagi ke Salman. Mereka cuma tinggal inspect elemen visualnya aja. Dan itu lumayan sekarang developer sekarang lumayan ngeh juga sih. Developer kan salah satu orang yang kayaknya ya udahlah lebih sering ngoding daripada bersosiali mungkin ya kan. Betul. Nggak semua orang kayak gitu. Nggak semua orang kayak gitu sih. Cuma di Figma ini akan ngebantu banyak developer
Makanya kebanyakan sekarang developer tuh seneng juga menggunakan Figma, sebab apa? Sebab mereka bisa nge-inspect elemen-elemen visual yang ada di dalamnya. Misalnya iconnya Salman untuk aplikasi ukurannya berapa sih? Oh, kalau dilihat nih ukurannya adalah 24 pixel kali 24 pixel. Jadi nanti developer tinggal ekspor aja filenya. Nanti hasilnya itu bisa diekspor ke lebih dari device. Misalnya device-nya mau 2 kali lipat, device-nya mau ke 4 kali lipat. Misalnya kalau 1 kali lipat tuh untuk umum, misalnya untuk si iOS aja, iOS berapa gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk tablet bisa dinaikkan jadi ke 4 kali lipat. Jadi untuk sekarang ini udah tenang aja Mas, udah tinggal gampang lah kalau di Figma itu. Jadi lebih ke arah komunikasinya lancar lah kalau di Figma. Kalau menggunakan yang namanya grid ya, terutama kalau ada gridnya udah sesuai. Kalau misalnya teman-teman lihat, nah Salman kan gridnya ini masih belum sesuai nih, Salman sesuaikan dulu. Nah tuh, kalau gridnya udah enak, dia udah ini aja ukurannya udah kelihatan. Ini ukurannya kalau di inspect dia ukurannya height-nya 78, ininya 66 width-nya. Gitu. Isi. Cukup dimengerti, Kak. Thank you. Iya, sama-sama. Pertanyaannya bagus banget. Kak, saya mau menambahkan, boleh Kak? Boleh. Tanya. Untuk alur gimana ya pengiriman desainnya kepada developer itu kayak gimana sih Kak? Oke. Kayak diekspor ke Android Studio apa gimana gitu? Oh gitu. Di Figma sebenarnya ini pakai plugin dulu ya. Tapi sebenarnya gini sih, simple. Itu tinggal ini aja teman-teman. Tinggal di seleksi aja icon-iconnya. Biasanya kalau dia pakai Android Studio itu kan dikasih pilihan tuh. Mau pakai SVG atau mau pakai PNG. Itu tinggal didesain, di sini ada export. Di sini ada export. Nah, ekspornya kita bisa bukan efek, di export. Di exportnya kita bisa pilih nih. Dia mau SVG, PNG, kita misalnya PNG lah ya, yang belakangnya tuh transparan. Itu tinggal kita ekspor. Atau kita mau tambah ukurannya jadi 2 kali lipat juga, kita ekspor lagi. Kalau gridnya udah bener, dia tuh ukurannya udah pas. Jadi ini yang kita kasih ke developer. Dia udah ada namanya sendiri lagi. Tuh. Udah ada namanya sendiri, ukurannya udah sesuai sama aplikasinya kita. Tergantung kita mau ukurannya kemana. Gitu. Jadi kan kalau di Android kan ada MDPI, XDPI, XXDPI gitu kan. Iya. Maksudnya gitu. Nah itu tinggal di ini aja. XDPI itu dikali berapa? Misalnya kali 4, kali 1,5. Jadi ininya yang kita perbanyak gitu. Oh, jadi kalau misalnya dibikin satu project itu yang diekspor itu projectnya bisa nggak? Nggak bisa ya? Project maksudnya di project Figma-nya gitu. Mau jadi UI di Android Studio ya? Iya, gitu. Di-convert kali. Di-convert. Sama belum pernah nyoba. Kalau website udah pernah ada tuh yang kalau website ya. Seharusnya sih ada ya. Kalau website nih, misalnya teman-teman mau bikin website tuh, itu pakai plugin namanya tinggal export tuh Figma to HTML. Itu nanti kita tinggal export desain yang kita buat, itu secara otomatis jadi HTML, CSS, React, dan segala macam. Karena Salman biasanya timnya Salman tuh bikinnya sendiri, jadi belum pernah nyoba sih. Coba Salman cari ya, export to Android Studio. Kalau Flutter sih udah ada tuh export to Flutter. Oh ini ada. Ini ada pluginnya tuh. Android Resources Export tuh udah ada. Salman nggak nginstal soalnya timnya Salman pakainya Flutter sih. Ini udah ada teman-teman. Jadi ini bisa nge-export, bisa nge-running, tapi bukan ininya, bukan layout-nya ya. Paling dia cuma asetnya doang. Tapi mungkin ada ya. Export. Nanti teman-teman boleh cari juga supaya nanti bisa tahu export. Flutter. Kalau Flutter sih udah ada, jadi layout-nya tuh udah jadi Flutter banget. Nah ini dia. Kalau Android Studio
belum tahu ininya sih, belum tahu caranya. Ya nanti ditunggu aja, kurang lebih sih pasti ada sih. Karena developernya kan juga pasti akan ngasih API dan segala macam ke dalam aplikasi Figma. Kalau yang UI kebanyakan, kalau yang UI developernya di tempatnya Salman kerja itu masih ngelihatnya inspect aja sih. Jadi inspect, dilihat maunya tuh developnya untuk Android. Nah ini relatif layoutnya segala macam, ini yang di copy paste atau yang dilihat sama si developernya, habis itu tinggal di copy paste sih. Gitu. Oh begitu, makasih Kak. Iya, tapi Salman yakin sih ada sih, soalnya plugin di Figma tuh baru rame tuh baru 2 tahun ke belakang sih. Nanti kalau misalnya udah banyak, itu pasti ada sih. Gitu. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau nanya, ini kayaknya waktunya sempit banget ya. Kalau setuju nggak teman-teman kalau nanti kita ngadain workshop lagi, tapi workshopnya tuh detail banget lah. Kalau misalnya sampai dari step by step-nya, kalau tadi kan hanya kenalin aja. Sesi Ya, advance. iya sisi advance-nya. Jadi nanti biar teman-teman tahu prosesnya kayak gimana. Ini ada Iqbal Maulana mungkin mau nanya, boleh Bal kalau misalnya ini. Kalau mau nanya-nanya ya boleh lagi. Ini sambil ini lah ya. Yang tadi tuh belum jadi tuh kita bikin prototype tuh. Kayaknya masih kurang 2 jam kalau misalnya workshop di Figma sih. Mesti butuh panjang nih ya kayak waktunya. Mesti panjang supaya step by step-nya dapet. Tapi teman-teman nanti jangan lupa download materinya Salman yang udah dibuat capek-capek. Jadi nanti teman-teman mau bikin auto layout caranya gimana, atau plugin yang Salman dapat kayak yang pakai gimana, cara bikin animasi di Figma gimana. Soalnya setiap slide-nya itu bisa dibuka, itu ada file GIF-nya, itu cara pakai plugin-nya gimana, cara ya cara nge-tidy up misalnya pakai plugin autoflow, pakai plugin si kontras gimana. Jadi gitu sih. Tadi ada yang mau nanya, boleh tuh yang coba deh tanya, sambil jawab pertanyaan lah ya. Sambil Nih Iqbal nih kayaknya mau nanya nih. Boleh Bal. Jangan lupa absen tuh teman-teman buat dapat sertifikat. Wih, asik dapat sertifikat. Untuk materi juga tuh. Tadi kan Yap. Materinya ingin Siapa disebar. yang mau Nah, dapetin yang untuk nggak dapat tuh boleh langsung absen aja ya. Iya, yang mau dapat absen dulu. Jadi gitu. Nah ini developernya Salman ya, kurang lebih ada segini. Jadi kebanyakan developer ngelihatnya ya cuma ini sih, cuma sejauh ini sih cuma ini aja, cuma melihat dari inspect aja. Cuma pernah juga ada developer yang dia pakai plugin export to Flutter ada. Jadi jauh ini yang Salman baru tahu bisa nge-export ke HTML, CSS aja sih. Jadi enak banget buat teman-teman yang mau desain gitu, mau desain website, jadinya HTML sama CSS tuh pakai Figma udah bisa sih. Gitu. Ada lagi nih 2 nih yang mau nanya nih, sampai nunggu waktunya habis lah. Iya nih, mungkin yang lain juga nih, kalau ada yang bingung bisa langsung tanya. Bisa banget. Bikin animasi juga bisa loh di sini loh. Bikin animasi. Lama-lama ini loh, orang nggak perlu pakai Adobe yang satu-satu gitu. Iya, After Effects, takutnya Premiere, gitu, lain semua bisa langsung di Figma gitu. Lama-lama gitu loh. Jadi ada juga yang bikin micro interaction tuh pakai ini, karena Salman bukanya banyak banget. Jadi teman-teman bisa bikin interaction, nah bisa bikin animasi di sini. Orang-orang cuma perlu adaptasi doang nih. Iya betul. Adaptasi jadi dulu. bisa bikin ini kan meniru ininya Flash nih, Adobe Animate nih. Oh jadi iya, frame betul. dia mau tinggal ditaruh di mana, mau dikasih apa, nanti tinggal diklik. Ya gitulah teman-teman. Ya semoga teman-teman yang saat ini nih mumpung masih pandemi juga gitu, nyoba-nyoba Figma biar kayak gimana biar lancar. Di sini juga banyak di Figma tuh banyak banget kok mentor-mentor yang keren-keren banget. Jadi kalau teman-teman masuk ke tab community, di situ bisa dapat apa aja kok. Mau dapat plugin baru, di situ ada. Tujuannya sih sebenarnya Figma jualan juga sih. Jadi tools ini banyak digunakan sama orang mau berkolaborasi, nah dia ngejual tuh baru. Tapi sejauh ini sih karena Salman tuh ngedesain juga nggak terlalu ini banget, terutama ya kolaborasinya cuma sama tim doang. Biasanya Salman kalau misalnya mau ke tab community, cari ininya sih, cari ilmunya. Itu banyak banget tuh ilmu yang ada di sini.
Iya, selain kita bikin berarti kita bisa juga belajar ya dari Bisa Figma belajar ini. di sini, bisa banyak belajar typography, cari color segala macam tuh ada. Iya, Nggak bisa di sini. lengkap banget ini berarti ya Figma. Iya, Nggak gitulah. perlu lari kemana-mana gitu, semua udah ada di sini. Iya, gitu. Nih, nggak Ini ada yang nanya lagi? ini ada Muhammad Ardi ingin Halo, Iya, Kak. iya, iya, Hadi. Halo, Kak. Iya, iya, kedengeran, Saya kedengeran. mau bertanya kalau font atau icon yang tersedia dari plugin Figma itu dia sifatnya aman nggak sih untuk commercial use? Oh, Karena gini. kalau Jadi kita gini tahu nih. kan agak rentan juga ya Yap. masalah itu. Contohnya gini, kebanyakan misalnya ada yang namanya fitur icon, namanya fitur icon. Ini ada sebuah plugin di Figma namanya fitur icon. Dia tuh ngasih yang gratis ya. Yang gratis tuh yang bisa di drag and drop. Jadi yang gratis ya, kalau dia bisa di drag and drop, dia artinya gratis. Jadi dia ada yang gratis tuh hanya dikasih 282. Nah, nanti kalau kita ke bawah, kalau kita ada butuh, terus kita nggak bisa drag and drop, dia nanti bakal ngasih tahu kalau icon yang ini tuh bayar. Kalau misalnya mau ngebuka sampai 20.000 icon, tuh biasanya dia bayar $15 sekali pakai seumur hidup. Jadi ternyata plugin-plugin yang ada di dalamnya ini nggak semuanya gratis. Meskipun ya kita masih untung lah dikasih 282 icon itu gratis. Jadi gitu sih. Konsepnya dia adalah dia ngasih sesuatu yang gratis di awal. Nanti ketika kita nggak bisa nih Salman lupa ya. Salman udah pakai yang premium lagi. Jadi kalau misalnya dia udah nggak bisa lagi, maksudnya udah ada yang kita nggak pakai, ada yang kita mau pakai tapi muncul pop up gitu. Yang ini ikonnya bayar Kak. Nah mau bayar dulu nggak? Itu bisa bayar. Bayarnya itu bisa dengan menggunakan kartu kredit ataupun PayPal. Dan itu dia sekali pakai kok. Jadi sekali pakai seumur hidup. Jadi icon dia nambah terus, kita tinggal pakai aja. Tapi dia harus bayar dulu gitu untuk ngebuka unlock fitur kayak gitu. Kayak di inilah, kayak di Google Play Store. Misalnya kita mau beli aplikasi nih, kita mau coba aplikasi, dia kan ngasih trial dulu atau dia ngasih ada iklannya tuh. Kalau kita nggak mau ada iklannya, kita disuruh bayar. Ini juga sama. Kita dikasih icon nih, iconnya cuma dikasih segini, misalnya cuma ada 50 icon. Nah, kita mau coba ngebuka semua iconnya untuk kita masukkan. Nah, kita harus bayar gitu. Konsepnya gitu sih. Tapi rata-rata gratis, tenang aja. Jadi rata-rata gratis. Termasuk kalau misalnya mau aman banget, itu pakai si material icon aja yang buatannya si Google. Misalnya yang aman banget, itu ada yang namanya material icon punyanya Google. Nah, ini dia yang punyanya Google yang aman banget, itu bisa dipakai gratis. Dan ini dia dipakainya nggak usah bayar sih. Tinggal diduplikat aja. Habis itu nanti kita dapat filenya, nanti file icon-iconnya bisa kita pakai di dalam desain kita. Itu semuanya dapat. Jadi iconnya tuh ada berapa ribu ya, itu kita semuanya dapat. Dan itu gratis. Dan ini icon-iconnya yang sering Salman gunakan di dalam Figma kalau misalnya kita males buat ngedesain. Tapi karena kebanyakan desainer tuh ya punya waktu juga untuk ngedesain, jadi biasa Salman sih ngedesain icon juga sih. Dulu desain ikonnya masih pakai Adobe Illustrator, cuma ternyata pen tools-nya di Figma tuh lebih powerful dibandingkan Adobe Illustrator. Makanya Salman pakainya sekarang untuk bikin-bikin icon langsung aja di Figma-nya langsung untuk bikin icon gitu. Gitu. Wah, keren-keren nih teman-teman pertanyaannya. Halo. Juga, ya, halo, Ya, kedengeran? gitu, Masa. Kal, kedengeran Kal? Boleh ya, kedengeran. Ya, saya mau nanya nih, kan saya baru pemula nih, baru mulai coba-coba Figma nih. Ya. Ada tips nggak dari Kak gimana step-stepnya buat belajar sampai ke mahir gitu? Oke, siap. Dan juga kan saya sambil bekerja juga di perusahaan. Nah, terus kalau pengen jadi freelance di bidang UI UX tuh apakah bisa atau gimana?
Wah bisa lah, Terima jelas kasih. bisa. Ya, ini ada 2 pertanyaan ya. Nanti teman-teman ini di slide-nya Al itu ada 76 slide tuh teman-teman. 77 slide. Terus Salman kasih tahu juga referensi buku produk desain. Ini petunjuk memulai UX dari nol. Ini Atomic Design. Atomic Design tuh gimana caranya desainer pemula itu ngebuat sebuah aplikasi itu dimulai dari ngebikin button dulu, ngebikin text field dulu sampai akhirnya nanti semuanya bisa di reusable. Intinya jadi UI UX designer tuh kita bisa menggunakan reusable design yang kita pakai. Contohnya gini. Ini contohnya adalah di tempatnya Salman kerja saat ini kita pakai yang namanya design system namanya Kabana. Desain sistem Kabana ini itu bisa Salman gunakan atau di reuse lagi. Soalnya desainer terdahulu udah ngebikin desain sistem itu sampai akhirnya ya udah tinggal dipakai lagi. Nah, begitupun kalau misalnya yang nanti ngebaca materinya itu sama step by step tuh. Yang dimulai dari awal sampai akhir tuh untuk ngebikin sebuah Figma tuh apa? Dari login Salman kasih tahu videonya sampai nanti pakai dashboard-nya segala macam tuh step by step. Jadi semoga slide yang Salman bikin nih berguna banget buat teman-teman. Bahkan Salman kasih tahu nih, ini buat milih fontnya, ini buat milih ukuran fontnya. Sampai nanti kalau teman-teman ngebuat color style gimana, oh ya udah tinggal play aja. Ini kan bisa di play nih videonya. Ini kan sebenarnya video nih teman-teman. Nah tuh untuk milih color style tinggal diklik ininya, terus tinggal ditambah, tinggal di copy. Ya udah nanti tinggal jadi, nanti teman-teman tinggal buka aja file GIF-nya yang ada di PowerPoint. Jadi udah lengkap banget. Nih sama juga ngebuatnya step by step juga. Jadi nanti teman-teman ya gampang untuk nikitin istilahnya bikin aplikasinya. Kalau teman-teman baru memulai Figma, ikutin aja yang udah diada. Cuma ya kalau misalnya masih bingung juga gabung community-nya. Nah, kalau untuk memulai UI UX design mau masuk industri ini simple, teman-teman. Punya portfolio. Sama inget banget ada salah satu orang yang dia tuh nge-redesign aplikasi BCA yang jadul banget, mobile BCA. Dia nge-redesign aplikasi mobile BCA tuh bukan pakai Figma sih, kalau nggak salah pakai Adobe XD. Itu dia ngedesain sekeren mungkin, sebagus mungkin, terus dia taruh di Medium, dia taruh di LinkedIn, sampai akhirnya dia ditelepon sama orang BCA suruh kerja masuk jadi tim yang aplikasi MyBCA sekarang. Jadi cuma gara-gara dia ngupload doang, dia suka sama aplikasi mobile BCA. Dia suka sama aplikasi mobile BCA, dia cinta banget sama aplikasinya karena gampang dimudahkan, cuma UI-nya masih jelek ya kan, UI-nya masih jelek. Akhirnya dia iseng-iseng buat pakai Adobe XD, itu gimana caranya dia ngedesain, dijelasin. Nah, yang pemilik BCA tuh seneng, wah nih ada orang passionate banget sama aplikasi BCA, ditelepon, akhirnya dicari orangnya ketemu. Itu teman-teman bisa baca ininya kok, bisa baca story-nya dia di Medium. Jadi akhirnya dia ditelepon sama orang BCA, halo Mas, ini yang redesign BCA yang dimasukin ke Medium-nya. Ini kita mau ada offering job. Jadi caranya gitu. Kalau nggak salah dia tuh sekarang megang tim Blue by BCA. Sama nggak tahu juga, udah nggak ngikutin lagi. Cuma gara-gara itu dia bisa dapat. Intinya adalah kalau kita punya sebuah karya yang bagus, kita apalagi seorang UI UX designer, jangan cuma dipendem aja, kita harus upload mana, misalnya ke LinkedIn, atau ke Dribbble, atau ke Behance, atau ke sosial media kita, supaya orang tahu kita punya personal branding yang di bidang UI UX, sampai akhirnya kita bisa di-hire, gitu. Makanya sejauh ini Salman sih nggak pernah nge-play kerja sih, Salman cuma coba ini aja, cuma bikin karya yang bagus, kadang upload, kadang juga dari mulut ke mulut, akhirnya dapat kerjaan. Tapi kalau untuk memulai, ya dimulainya tuh dari nge-upload atau bikin sebuah karya dulu, gitu. Figma P, gitu. Oh, berarti perbanyak portfolio juga ya? Betul. Portfolio, terus kemudian juga sering-sering tuh upload di betul. manapun medianya gitu, supaya orang lain pun, kadang orang lain pun sadar gitu ya, kalau misalnya kita tuh ternyata, oh desainnya keren nih, gini-gini, oh boleh nih di-hire gitu-gitu ya. Betul. Kalau kita nggak mulai, orang-orang nggak bakal tahu. Untungnya sih di Figma ini ya, biasanya Salman dapat kerjaan atau freelance kayak gini. Misalnya Salman tinggal kasih aja, kan kebanyakan interviewer ngasih tahu nih, mana project lo yang terdahulu gitu. Salman tinggal share aja
link projectnya Salman yang terdahulu, misalnya yang ini .connector, Salman tinggal share projectnya, orang ngeliat wah si Salman nih bisa bikin dashboard yang complicated banget. Ya udah dari situ bisa langsung dapet job hiring gitu sih. Dia ada job offering maksudnya biar orang tahu. Jadi gitu sih. Untungnya dia di Figma tuh kalau misalnya teman-teman orangnya males gitu, males buat share-share ke publik sama kayak Salman ya kan. Ya udah ke orang-orang tertentu aja. Misalnya Salman kalau misalnya ada yang nanya gitu, saya mau buat sebuah aplikasi, nah Salman biasanya kasih tahu project-projectnya Salman terdahulu. Tinggal di-share aja projectnya Salman, kirimin ke linknya ke mereka. Habis itu ya udah selesai, dapat offering kerjaan. Gitu. Ada lagi mungkin teman-teman? Waduh nih udah dibilangin nih, Mas waktunya ini banget nih, udah jam 4, waktunya habis. Mungkin Salman itulah nanti teman-teman kalau mau ada sesi lanjutan boleh nanti diisi di formnya aja. Mungkin nanti kita ada sesi lanjutan untuk Figma bareng-bareng. Gitu. Iya. Jadi nanti Sobat Ngampus bisa langsung tulis ya di form di presensi. Di situ udah ada request-nya nih Sobat Ngampus mau belajar soal apa. Nanti kita kumpulkan dan sesi selanjutnya kita akan bahas. Iya. Gitu. Mungkin sama, ya cukup ya. Iya, sama ucapin makasih banyak loh sampai antusiasnya sampai nggak muat di Zoom sampai luar biasa. Ya, ini keren-keren banget nih Sobat Ngampus, antusiasnya banyak ya. Dan besar banget. Iya, jangan lupa absen teman-teman nanti biar bisa dapat slide PowerPoint-nya ya. Dan dapat sertifikatnya. Gitu. Ya. Thank you ya buat Mas Al udah sharing nih di workshop hari ini. Seru banget pastinya dan juga keren nih udah dikasih tahu tadi udah juga banyak yang nanya gitu kan dan terjawab semua. Semoga Sobat Ngampus juga bisa banyak dapat ilmu ya hari ini ya dan udah tahu nih gimana cara pakai Figma yang mungkin tadi belum tahu gitu atau mungkin yang tadinya bikin UI UX tapi bukan di Figma sekarang udah tahu cara pakai Figma seperti apa. Ini mungkin bisa membantu Sobat Ngampus semua ya. Semoga hari ini bisa dapat pengalaman baru pastinya buat Sobat Ngampus dan juga sebagai awal yang baru juga nih buat Sobat Ngampus untuk belajar dan memulai karir menggunakan Figma gitu. Atau mungkin ada yang mau bikin sesuatu di Figma karena tadi Mas Al juga sebut ya karena Figma ini all-in-one design tools ya. Semua bisa dipakai di Figma. Bikin desain apapun bisa di Figma bahkan tadi animasi gitu. Ini bisa jadi semuanya diganti sama Figma nih gitu. Oke, once again thank you Mas Al ya, sukses selalu. Terima kasih, sehat-sehat semua buat teman-teman ngampus, teman-teman yang udah ini juga ikut workshopnya. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di workshop berikutnya. Ya, semoga ini ya sukses ya Mas Al. Ya, makasih. Ya, bermanfaat banget nih hari ini. Semoga kita juga bisa bahas-bahas lagi lebih jauh nih di sesi selanjutnya. Buat Sobat Ngampus juga jangan patah semangat buat belajar, terus kulik sampai akhirnya Sobat Ngampus juga bisa sama nih ada di posisi sebagai Mas Al juga nih. Amin. Keren banget. Oke, gua Mas Al dan juga tim pamit. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Thank you Sobat Ngampus. Bye-bye. Makasih Noval, makasih Jara. Makasih semua teman-teman, Al izin pamit.